Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Indriani dari kelas 12 Farmasi 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh obat, hormon, kontrasepsi, kortikosteroid, dan antidiabetes. Pertama ada obat hormon yaitu estrogen. Estrogen adalah preparat untuk mengatasi kekurangan hormon estrogen di dalam tubuh. Preparat estrogen biasanya digunakan untuk terapi pengganti hormon dan hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Preparat estrogen bekerja dengan cara menambah kadar estrogen dalam tubuh, sehingga dapat mengatasi beragam kondisi yang disebabkan oleh penurunan kadar estrogen, misalnya akibat menopause. Untuk merek dagang obat estrogen ada Estero. Dosis obat estrogen. Dosis estrogen ditentukan berdasarkan kondisi pasien dan bentuk sediaan obat. Yang pertama, gangguan saraf akibat menopause, dosisnya 0,3 mg per hari. Yang kedua, untuk mencegah osteoporosis pasca menopause, dosisnya 0,3 mg per hari. Yang ketiga, hipogonadisme pada wanita, dosisnya 0,3 sampai 0,625 mg per hari. Yang keempat, atrofi vagina atau atrofi vulva akibat menopause, dosisnya 0,3 mg per hari. Yang kelima, infertilitas atau kemandulan, dosisnya 1,25 mg per hari. Cara minum obat estrogen dengan benar. Gunakan estrogen sesuai dengan anjuran dokter dan petunjuk penggunaan obat. Jangan menambah atau mengurangi dosis dan jangan menggunakan obat lebih lama dari waktu yang dianjurkan. Estrogen dapat diminum dengan atau tanpa makanan. Disarankan untuk mengonsumsi estrogen pada waktu yang sama setiap harinya, agar efek obat lebih maksimal dan resiko terjadinya efek samping lebih rendah. Jika tidak sengaja melewatkan jadwal konsumsi minum obat, segera konsumsi obat apabila jeda dengan jadwal berikutnya masih lama. Jika sudah dekat, abaikan saja dan jangan menggandakan dosisnya. Efek samping obat estrogen. Yang pertama, nyeri pada payudara dan payudara membesar pada pria dan wanita, sakit perut, mual dan muntah, perut kembung, sakit kepala, berat badan meningkat, diare, kram, depresi, pusing, rambut rontok, dan perubahan gairah seksual. Untuk interaksi obat estrogen, bila digunakan bersama dengan obat lainnya, estrogen dapat menimbulkan beberapa interaksi, yaitu pertama, penurunan aktivitas obat jika digunakan bersamaan dengan penitoin dan ribavirin. Yang kedua, meningkatkan resiko terjadinya efek samping jika digunakan bersamaan dengan ritonavir dan eritromisin. Untuk kategori ibu hamil dan menyusui, estrogen termasuk dalam kategori A. Studi pada binatang percobaan dan manusia telah memperlihatkan adanya abnormalitas terhadap janin atau adanya resiko terhadap janin. Obat dalam kategori ini dikontraindikasikan pada wanita yang sedang atau memiliki kemungkinan untuk hamil. Estrogen dapat terserap ke dalam ASI, jadi tidak boleh digunakan pada ibu menyusui. Yang kedua, kontrasepsi, yaitu obatnya levonorgestrel. Obat yang digunakan untuk mencegah kehamilan, bekerja dengan cara mencegah indung telur melepaskan sel telur agar tidak dibuahi oleh sperma. Bila sel telur terlanjur dibuahi, levonorgestrel dapat mengubah lapisan rahim untuk mencegah menempelnya sel telur pada rahim. Levonorgestrel tidak boleh dikonsumsi rutin sebagaimana pil KB. Namun, levonorgestrel hanya dikonsumsi saat berhubungan seksual tanpa pengaman. Untuk merek dagang obat levonorgestrel ada Vanelor 2 dan Nogestat. Dosis levonorgestrel dalam satu kemasan ada 2 tablet, masing-masing berisi 0,75 mg levonorgestrel. Tablet pertama diminum segera setelah berhubungan seksual atau maksimal 72 jam setelahnya. Untuk tablet yang kedua diminum 12 jam setelah tablet pertama. Cara minum obat levonorgestrel yang benar. Ikuti anjuran dokter, konsumsilah levonorgestrel bersama dengan makanan segera setelah melakukan hubungan seks tanpa pengaman, agar mendapat efek maksimal. Gunakan obat ini secepatnya setelah berhubungan seksual, paling lambat 3 hari. Efek samping obat levonorgestrel. Yang pertama, pendarahan menstruasi semakin banyak. Yang kedua, payudara mengeras. Yang ketiga, sakit kepala, pusing, lemas, mual muntah, nyeri perut, dan diare. Untuk interaksi obat levonorgestrel, yang pertama, levonorgestrel dapat menghambat penyerapan ciklosporin bila digunakan secara bersamaan. Yang kedua, efek levonorgestrel dapat berkurang bila dikombinasikan dengan criseofulvin, modafinil, rifampicin, nevirapin, dan obat anti kejang.
Kategori ibu hamil dan menyusui, levonorgestrel tidak boleh digunakan pada masa kehamilan karena dapat menimbulkan berbagai komplikasi kehamilan seperti kehamilan ektopik, keguguran, dan bayi lahir prematur. Levonorgestrel dapat terserap ke dalam ASI. Bila sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa memberitahu dokter. Yang ketiga, kortikosteroid. Contoh obatnya dexamethasone. Dexamethasone adalah obat untuk mengatasi peradangan, reaksi alergi, dan penyakit autoimun. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet 0,5 mg, sirup, injeksi atau suntikan, dan tetes mata. Obat ini hanya boleh digunakan dengan resep dokter. Dexamethasone yang telah digunakan untuk jangka panjang tidak boleh dihentikan secara tiba-tiba. Dokter akan menurunkan dosis dexamethasone secara bertahap sebelum menghentikan obat ini. Untuk merek dagang dexamethasone ada Dexaharsen, Dectaf, dan Cortidex. Dosis dexamethasone untuk dewasa, dosis awalnya 0,5 sampai 9 mg per hari. Dosis maksimalnya 1,5 mg per hari. Anak-anak, dosis awalnya 0,02 sampai 0,3 mg per kilogram berat badan per hari, dibagi dalam 3-4 konsumsi. Dosis akan disesuaikan dengan tingkat keparahan dan respon pasien. Untuk cara pakai obat dexamethasone, sebaiknya dikonsumsi sesudah makan untuk mencegah sakit mah. Dosis dan lama penggunaan dexamethasone diberikan berdasarkan usia, kondisi, dan respons pasien terhadap obat. Untuk efek samping obat dexamethasone, itu terjadinya nafsu makan meningkat, berat badan bertambah, perubahan siklus mens, gangguan tidur, pusing, sakit kepala, dan sakit perut. Interaksi obat dexamethasone. Yang pertama, menurunkan efektivitas dexamethasone jika digunakan bersamaan phenytoin, rifampicin, barbiturat, carbamazepine, atau ephedrine. Yang kedua, menurunkan kadar praziquantel dalam darah. Yang ketiga, meningkatkan resiko terjadinya efek samping dexamethasone jika digunakan bersamaan erythromycin, ketoconazole. Yang keempat, meningkatkan resiko terjadinya penurunan kadar kalium jika bersamaan dengan obat golongan diuretik. Yang kelima, meningkatkan resiko terjadinya pendarahan jika digunakan bersamaan dengan warfarin. Yang keenam, meningkatkan resiko terjadinya saluran cerna jika digunakan bersama aspirin. Yang ketujuh, meningkatkan resiko terjadinya infeksi dan menurunkan efektivitasnya. Kategori dexamethasone untuk ibu hamil dan menyusui termasuk dalam kategori C. Studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin. Namun belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya resiko terhadap janin. Dexamethasone dapat terserap ke dalam ASI, jadi tidak boleh digunakan selama menyusui kecuali atas anjuran dokter. Yang keempat, ada obat antidiabetes yaitu metformin. Metformin adalah obat yang digunakan untuk menurunkan kadar gula yang meningkat pada penderita diabetes. Obat ini dapat digunakan sebagai obat tunggal atau dikombinasikan dengan obat penurun gula darah yang lain. Untuk merek dagang obat metformin ada Benovomin, Diabex, Evomed, dan Forbetes. Dosis metformin untuk dewasa, dosis awalnya 500 sampai 850 mg 2 sampai 3 kali sehari. Dosis maksimalnya 3000 mg per hari dibagi ke dalam 3 kali minum. Untuk anak-anak di atas 10 tahun, dosis awalnya 500 sampai 850 mg 1 kali sehari. Untuk dosis maksimalnya 2000 mg per hari dibagi ke dalam 2 sampai 3 kali minum. Cara minum obat metformin yang benar. Pengobatan diabetes dengan metformin harus disertai dengan kedisiplinan dalam menerapkan pola makan yang sehat yang dianjurkan dokter dan rajin berolahraga. Selain itu, penderita harus memeriksa kadar gula darah secara rutin ke dokter. Untuk efek sampingnya, batuk, demam menggigil, diare, sakit perut, mual muntah, nafsu makan menurun, rasa logam di mulut, sakit punggung, dan nyeri otot. Interaksi obat metformin. Berikut obat-obat yang dapat menimbulkan efek samping jika digunakan bersamaan dengan metformin. Yang pertama, obat antiinflamasi, nonsteroid, dan antihipertensi. Efeknya meningkatkan resiko asidosis. Yang kedua, diuretik, kortikosteroid, dan pil KB. Efeknya meningkatkan kadar gula dan menurunkan efektivitas metformin. Yang ketiga, insulin. Efeknya meningkatkan resiko kadar gula darah rendah. Kategori ibu
hamil dan menyusui untuk metformin termasuk dalam kategori B. Studi pada binatang tidak memperlihatkan adanya resiko terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Metformin dapat terserap ASI. Bila sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa memberitahu dokter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.